Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanul khair ya tulab. Subhanallah. Kaifa halukum jami'an? Bihai walhamdulillah. Baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita merapikan tempat belajar kita terlebih dahulu. Karena ketika kita belajar dengan keadaan rapi dan nyaman, maka pikiran kita akan lebih tenang dan fokus untuk menerima pelajaran pada hari ini. Yuk, ijlis fi shafil awal, tempat duduk yang belum diisi, mohon diisi dulu ya. Baik, kita sekarang akan absensi terlebih dahulu. Man ghaibul alyawm, siapa hari ini yang tidak hadir? Umar. Kenapa nggak hadir? Tahu Pak? Nggak izin. Nggak ada izinnya. Nggak ada. Saya absen terlebih dahulu. Fuad Dwi Hadir Pak. Terus Alaya, Tadi dong. Dima. Tadi dong. Baik. Anak-anak, pernah gak kalian memperhatikan mengapa kalimat bahasa Arab yang akhir itu biasanya sering berubah-ubah? Seperti contoh, Zaidun, Zaidan, Zaidin itu bisa dibaca Duma, bisa dibaca Fathah, bisa dibaca Kasrah, dan juga bisa dibaca Sukun. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hal tersebut. Kenapa lafaz bahasa Arab yang di akhir kalimat itu bisa berubah menjadi fathah, dhammah, kasrah ataupun yang lainnya. Ini pelajaran kita hari ini, memahami kaidah nahwu lebih dalam. Pertama, tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu memahami dan menyebutkan empat tanda utama i'rab rafa beserta penggunanya. Yang kedua, siswa mampu memahami dan menyebutkan lima tanda utama i'rab nasab beserta penggunaannya. Tiga, siswa mampu mengidentifikasi dan menentukan tanda i'rab dalam kalimat bahasa Arab sederhana. Nah, sebelum lanjut pada pembahasan hari ini, ada tidak yang tahu apa itu i'rab? Saya Pak. Apa yang dinamakan i'rab? Bunyi akhir satu kalimat. Kurang tepat jawabannya. Yang tepat itu perubahan suatu akhir kalimat dikarenakan beda-bedanya amil yang masuk. Paham? Ada yang tahu apa itu i'rab nasab, i'rab rafa? Ini kita akan belajar itu. Yuk. Yang pertama, pengertian i'rab. Ini bahasa Arabnya. Al-i'rab huwa taghyiru awakhir kalimi ikhtilafi awamili ad-dakhilati 'alaiha. Lafdhan wa taqdiran. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Walil asma'i min dzalika rafu wa nasbu wal khafdu wa la jazman fiha. I'rab itu adalah perubahan akhir-akhir kalimat karena perbedaan amil-amil yang masuk, entah dalam segi lafaz ataupun segi takdir. I'rab dibagi menjadi empat: i'rab rafa, nasab, jar, dan jazm. Hari ini kita akan membahas dua i'rab saja, i'rab rafa dan i'rab nasab. I'rab rafa itu mempunyai empat alamat ataupun mempunyai empat tanda, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Yang pertama kita akan membahas dhammah. Dhammah menjadi alamatnya i'rab rafa itu bertempat pada empat tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Isim mufrad adalah kalimat isim yang menunjukkan makna satu. Terus jamak taksir adalah kalimat isim yang menunjukkan makna
banyak yang berubah dari bina mufradnya, entah berubah tambah ataupun berubah berkurang. Seterusnya jamak muannas salim adalah kalimat isim yang menunjukkan makna perempuan banyak yang ditandai dengan alif dan ta, dan lafaz yang akhirnya berupa alif dan ta itu tidak semuanya berupa jamak muannas salim. Yang terakhir adalah fi'il mudhari yang sokak akhirnya atau kalimat fi'il mudhari yang tidak kemasukan amil nasab ataupun amil jazm. Seterusnya jamak yang seterusnya wawu. Wawu menjadi alamatnya i'rab rafa itu bertempat pada dua tempat. Yang pertama isim lima atau bisa disebut asmaul khamsah. Lafadznya berupa abuka, wa akuka, kamuka, wa fuka, wa dumalin atau disingkatnya abun, akhun, kamun, fudu, malin. Itu asmaul khamsah, itu yang dinamakan asmaul khamsah. Terusnya bertempat pada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah kalimat isim yang menunjukkan laki-laki banyak. Tuh. Seterusnya alif. Alif menjadi alamatnya i'rab rafa itu bertempat pada satu tempat, yaitu isim tasniyah. Isim tasniyah adalah kalimat isim yang menunjukkan makna dua. Yang terakhir nun. Nun menjadi alamatnya i'rab rafa itu bertempat pada satu tempat, yaitu fi'il mudhari yang bersambungan dengan dhamir tasniyah, dhamir jamak dan dhamir muannas mukhatabah atau bisa disebut af'alul khamsah. Af'alul khamsah lafadznya ada 5, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna dan taf'alina. Itu yang dinamakan af'alul khamsah. Kesimpulannya dari i'rab rafa itu mempunyai 4 jumlah, itu ada 4 tempat: isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari dan lainnya. Lalu wawu ada 2 tempat, jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Terus lalu alif bertempat pada satu tempat, yaitu isim tasniyah, dan nun bertempat pada satu tempat, yaitu af'alul khamsah. Sebelum lanjut ke i'rab nasab, ada yang mau dipertanyakan dari i'rab rafa? Belum, Pak. Sudah. Lanjut. Seterusnya alamat i'rab nasab. I'rab nasab mempunyai 5 alamat, yaitu fathah, kasrah, ya, alif dan harfun nun. Ada berapa tadi anak-anak alamatnya i'rab nasab? 4. Apa aja? Ada 5. Kita ulang lagi ini. Alamatnya i'rab nasab itu ada 5: fathah, kasrah, ya, alif dan nun. Adapun fathah menjadi alamatnya i'rab nasab itu bertempat pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, dan ketiga fi'il mudhari yang kemasukan amil nasab. Kenapa ini kok kemasukan amil nasab sedangkan di i'rab rafa itu ya sokak akhirnya dan tidak kemasukan apa-apa? Kenapa? Ada yang tahu enggak? Belum tahu, Pak. Ya. Karena fi'il mudhari itu bisa dibaca dhammah dan bisa dibaca fathah dan juga bisa dibaca sukun saja. Lalu alif bertempat pada satu tempat, yaitu asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu isim-isim 5 seperti tadi: akun, kamun, fudu, malin. Seterusnya kasrah bertempat pada satu tempat, yaitu jamak muannas salim. Lalu ya bertempat pada 2 tempat, isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Lalu yang terakhir harfun nun bertempat pada satu tempat, yaitu af'alul khamsah. Kalau bedanya harfun nun sama nun di i'rab rafa itu, kalau di nasab membuang nun, kalau di i'rab rafa itu menetapkan nun. Kalau di i'rab rafa itu
berbunyinya yaf'aluna, kalau di i'rab nasab itu berbunyinya lam taf'alun, nunnya dihilangkan. Nah, selesai pemaparan materi hari ini. Sekarang kita akan bermain window shopping, yaitu jual beli materi. Pertama, di dalam kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Kalau sini 4 sampai 5 kelompok. Setiap kelompok diberikan tugas untuk membuat toko kecil di meja mereka menggunakan kertas, manila atau karton. Sedangkan kelompok membuat stand materi ropa dan setengahnya lagi toko materi nasab. Jadi dibagi, ada yang mendapatkan toko i'rab rofa dan ada yang mendapatkan toko i'rab nasab. Lalu yang kedua, proses jual beli. Dua anggota itu berjaga di stand sebagai penjual yang bertugas menjelaskan materi kelompok secara menarik kepada pengunjung. Lalu anggota yang lainnya, kelompok sisanya, bertindak sebagai pembeli yang berkeliling atau shopping ke toko kelompok lain untuk mencatat, bertanya, dan mendengarkan penjelasan materi dari toko yang lain. Ini siapa yang tahu apa itu i'rab? Terus alamannya i'rab rofa itu ada berapa? Alamannya i'rab nasab itu ada berapa? Yang tahu tunjukkan jari. Saya. Ya. I'rab adalah perubahan suatu akhir kalimat dikarenakan akhir yang masuk. Ayo, Santa. Siapa yang tahu? Saya. Ya. Apa itu i'rab? Iya, alamatnya i'rab rofa ada berapa? Ada 4. Aja. Rumah, lalu, alif, Sandi. Terus alamatnya i'rab nasab ada berapa? Saya Pak. Ya. Ada 5. Apa aja? Fathah, alif, kasroh, ya, sama harfun nun. Sandi. Saya kira anak-anak semua sudah ada bayangan apa itu i'rab, terus apa itu i'rab rofa, apa itu i'rab nasab. Pertama, tugasnya berapakah jumlah tanda utama yang dimiliki oleh i'rab rofa? Sebutkan singkatannya untuk memudahkan menghafal. Lalu yang kedua, perhatikan kalimat berikut. Ja'a az-zaidani. Apa tanda i'rab rofa pada kata akhir kalimat dan apa alasannya? Yang ketiga, sebutkan 5 tanda utama yang dimiliki oleh i'rab nasab. Yang keempat, perhatikan kalimat berikut. Ra'aitu abaka. Mengapa kata abaka dibaca menggunakan tanda alif? Itu disebutkan alasannya. Yang terakhir, jika kata yaf'aluna itu ber'irab rofa, kalau memasukkan huruf lam sehingga menjadi lam yaf'alun itu i'rab nasab, perubahan apa yang terjadi pada tanda akhir kalimat tersebut? Sebelum kertas jawabannya saya bagikan, ini ada ringkasan materi. Nah, ini ringkasan dari materi tadi, yaitu i'rab rofa dan i'rab nasab. Ini saya kasihkan lewat via WA, nanti dibuat belajar di rumah. Oke, pelajaran hari ini sudah selesai membahas tentang i'rab rofa dan i'rab nasab. Saya harap kalian semua ketika sudah di rumah jangan lupa untuk membuka pelajaran yang saya kirimkan tadi di lewat WA. Itu adalah ringkasan-ringkasan materi dalam pembahasan hari ini. Gunakan waktu itu sebaik-baik mungkin, karena ada kata-kata yang berbilang begini. Waktu itu bagaikan pedang. Jika engkau tidak digunakan untuk memotong, maka waktu itu akan memotong.
Cukup sekian pembelajaran hari ini. Nastatim dasana al-yaum bi qiraati alhamdulillah ma'an. Alhamdulillah rabbil alamin.